Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang lagi hangat dan kontroversial. Apa ya kira-kira? Yuk, tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Ayo bantu channel ini, biar makin banyak yang bisa belajar dan tercerahkan. Kalau ada pendapat atau pengalaman pribadi soal topik ini, jangan ragu buat komen di bawah ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pada awal masa jabatan kedua Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, beliau langsung bikin langkah besar yang cukup mengundang kontroversi. Beliau menandatangani perintah eksekutif yang intinya, pemerintah federal Amerika Serikat hanya akan mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Jadi, nggak ada lagi tuh yang namanya gender non-binary atau opsi X di dokumen resmi seperti paspor. Kebijakan ini juga menghapus langkah-langkah pemerintahan sebelumnya yang dianggap lebih mendukung keberagaman gender, seperti program diversity, equity, and inclusion, atau yang dikenal sebagai DAI. Trump dan timnya merasa kalau program ini sudah terlalu jauh dan nggak sesuai dengan prinsip yang mereka pegang. Kenapa ya? Kok tiba-tiba Presiden Donald Trump mengubah aturan itu? Ada beberapa alasan kenapa kebijakan ini dikeluarkan. Salah satunya adalah, pertama, mengembalikan definisi biologis. Trump menegaskan bahwa jenis kelamin harus berdasarkan karakteristik biologis sejak lahir, bukan atas dasar pilihan individu. Kedua, menyelaraskan dokumen resmi. Semua dokumen pemerintah harus konsisten dengan definisi gender ini. Jadi, nggak ada lagi perubahan jenis kelamin di dokumen resmi yang sebelumnya diperbolehkan. Ketiga, mengakhiri program DI. Trump merasa program ini nggak lagi relevan dan malah mempersulit pemerintahannya untuk fokus ke isu-isu lain. Nah, teman-teman, kebijakan ini jelas nggak diterima dengan baik oleh komunitas LGBT di Amerika karena ada beberapa dampak yang langsung dirasakan mereka, yakni, pertama, penghapusan opsi gender. X, orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai non-biner, jadi kehilangan hak mereka untuk mencantumkan gender tersebut di dokumen resmi seperti paspor. Kedua, pembatasan hak transgender. Buat mereka yang transgender, mengganti gender di dokumen resmi jadi jauh lebih sulit, bahkan hampir mustahil. Ketiga, reaksi negatif dari aktivis. Banyak organisasi seperti Human Rights Campaign atau ACLE yang langsung mengecam kebijakan ini karena dianggap meningkatkan diskriminasi dan stigma terhadap komunitas LGBT. Tapi teman-teman, di balik semua kontroversi ini, kita sebagai seorang Muslim harus bisa melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Yuk, kita bahas lebih dalam lagi hikmah di balik kebijakan ini. Sebagai seorang Muslim, kita percaya bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Dalam surah At-Tin ayat 4, Allah berfirman, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, kalau kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, itu adalah ketetapan Allah yang sempurna. Teman-teman, kita nggak membenci mereka yang mungkin saat ini belum memahami fitrah mereka. Justru kita doakan agar Allah memberikan mereka hidayah, memberikan mereka petunjuk untuk kembali kepada kebenaran. Karena sejatinya,
Setiap manusia pasti ingin bahagia. Dan kebahagiaan sejati itu hanya bisa ditemukan kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Kita juga harus introspeksi. Jangan sampai kita sibuk menghakimi orang lain, tapi lupa memperbaiki diri sendiri. Ingat, tugas kita bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, lembut, dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW pun mengajarkan bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Teman-teman, aku paham banget kalau topik ini bisa bikin kita emosi. Apalagi melihat kondisi dunia sekarang yang makin jauh dari nilai-nilai Islam. Tapi ingat, kita harus tetap tenang dan berpikir jernih. Dunia ini sementara. Dan tugas kita adalah mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Coba deh setiap kali kita melihat sesuatu yang gak sesuai dengan syariat Allah, jadikan itu sebagai momen untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Perbanyak ibadah, perbanyak doa, dan perbanyak kebaikan. Karena pada akhirnya, setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Aku juga mau ajak teman-teman untuk terus belajar dan memahami agama kita lebih dalam. Islam itu indah banget, dan ketika kita benar-benar memahaminya, hati kita bakal terasa lebih tenang. Yuk, jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa hidup kita di dunia ini cuma sementara. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang kebijakan Donald Trump yang hanya mengakui 2 jenis kelamin. Semoga video ini bisa jadi pengingat untuk kita semua agar terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kamu, dan pastikan kamu subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Terakhir, mari kita doakan agar Allah memberikan hidayah kepada semua orang yang masih mencari kebenaran, termasuk saudara-saudara kita yang saat ini belum memahami fitrah mereka. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan untuk selalu istiqomah di jalannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.